Halo semua, kami dari kelompok 6 ingin memaparkan materi yang merupakan bagian dari manajemen talenta mengenai talent assessment. Kelompok kami terdiri dari Bella Nafisa, saya Virgi Mega, Hafiz Azizah, dan Atia Salma. Apa saja sih yang akan kami bahas pada pemaparan kali ini? Yaitu tentang talent assessment itu sendiri, lalu step of assessment, dan succession planning. Talent assessment atau juga disebut dengan pre-employment test atau employment screening merupakan hal yang sangat penting dalam industri sumber daya manusia. Talent assessment didefinisikan sebagai proses yang digunakan perusahaan atau organisasi untuk mengidentifikasi kandidat mana yang tepat atau cocok yang dibutuhkan oleh perusahaan, guna memaksimalkan proses dari perekrutan dan potensi dari kandidat itu sendiri. Talent assessment menjadi komponen penting dari suatu kinerja dan kesuksesan dari perusahaan. Tes ini didasarkan pada studi kasus perekrutan yang sudah pernah dilakukan oleh organisasi itu sendiri, lalu retensi, dan menganalisis data karyawan. Hasil tes tersebut nantinya memberi perusahaan indikasi seberapa tepat sih kandidat tersebut sesuai dengan spesifikasi perekrutan yang perusahaan butuhkan. Tujuan akhirnya adalah untuk mencapai dari tujuan organisasi dan memaksimalkannya future performance dari suatu organisasi. Selanjutnya, what are they used for? Contoh perusahaan besar Amerika seperti Macy's, PetSmart, Bloomingdale's, Walmart, dan perusahaan lainnya. Talent assessment ini biasanya digunakan sebagai proses penyaringan online yang membantu perusahaan untuk memutuskan calon yang akan diwawancara. Penyaringan ini biasanya dilakukan secara online. Jadi sebelum perusahaan melakukan wawancara terhadap kandidat calon karyawan, maka perusahaan melakukan penyaringan terlebih dahulu agar prosesnya lebih efisien. Setelah itu para kandidat dimasukkan ke dalam suatu sistem. Salah satu contohnya melalui Applicant Tracking System atau ATS, yang mana ini merupakan aplikasi dari talent assessment itu sendiri. Nah, kebanyakan perusahaan menggunakan sistem online dengan mengisi kuesioner untuk menilai personality, gaya bekerja, pengetahuan atau kemampuan dari kandidat, cocokkah mereka dengan pekerjaan atau kebudayaan perusahaan itu sendiri. Advantage and disadvantage of talent assessment. Setelah pada slide sebelumnya kita mengetahui bagaimana beberapa perusahaan besar Amerika menjalankan talent assessment ini, maka di sini kita dapat mengetahui sebenarnya manfaat apa aja sih yang bisa kita dapatkan dari adanya talent assessment ini. Yang pertama, talent assessment dapat meminimalisasi penilaian subjektif kepada kandidat. Perekrutan biasanya sering menilai kandidat dengan pandangan secara subjektif. Nah, dengan adanya talent assessment ini dapat meminimalisasi adanya penilaian bias dan lebih mengutamakan keterampilan maupun perilaku dari kandidat itu menjadi lebih objektif. Lalu yang kedua, proses perekrutan terstandarisasi daripada wawancara kerja biasa. Mengapa? Karena jika wawancara biasa cenderung mengikuti interpersonal dari kandidatnya. Sedangkan dengan adanya talent assessment ini, kandidat memiliki standar yang sama karena sudah ada standarnya yang perusahaan buat. Lalu yang ketiga, proses perekrutan menjadi lebih efisien dengan mengidentifikasi terlebih dahulu kandidat mana yang akan diwawancara, maka proses dari perekrutan ini menjadi lebih singkat karena tidak perlu mewawancara semua kandidat yang mengikuti perekrutan kerja ini. Nah, akan tetapi talent assessment ini juga memiliki kekurangan di satu sisi. Nah, yang pertama kekurangannya adalah perusahaan tidak memiliki gambaran yang luas akan kandidat tersebut. Karena penilaian di awal hanya berdasarkan hasil dari
talent assessment ini, perusahaan tidak memiliki gambaran yang luas akan kandidat tersebut. Maka hal ini tidak dapat mempertimbangkan seberapa bersedia seseorang untuk mempelajari hal-hal baru atau keinginan dari si kandidat. Lalu yang kedua, terdapat resiko bahwa tes dapat diskriminasi karena tes dirancang agar lebih objektif, tetapi tes kepribadian, kemampuan kognitif, dan fisik memiliki potensi untuk mendiskriminasi kandidat jika tidak dirancang dan dilaksanakan dengan tanggung jawab oleh perusahaan. Yang ketiga, jawaban dari tes dapat dipalsukan, khususnya pada tes kepribadian. Kandidat bisa saja membentuk pola pada jawaban yang idealis sesuai dengan posisi kerjaan apa yang ia ikuti, sehingga hasilnya tidak sesuai dengan kepribadian dari kandidat itu sendiri karena mereka men-setting jawaban yang mereka inginkan. Setelah teman saya menjelaskan tentang apa itu talent assessment, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang step of assessment. Proses atau step talent assessment atau TAP memberikan gambaran komprehensif tentang bakat organisasi dan individu. Proses talent assessment membantu menganalisis faktor-faktor yang paling penting untuk keberhasilan di organisasi dan mengembangkan bakat dari para talent di organisasi. Di sini saya menggunakan proses talent assessment yang digunakan di perusahaan Decision Wise. Perusahaan Decision Wise itu merupakan perusahaan pengembangan dan konsultasi organisasi. Berikut 7 tahap proses talent assessment. Yang pertama, kompetensi development. Membantu organisasi mengembangkan dan memperbaiki kompetensi kepemimpinan mereka. Karena setiap organisasi berbeda, penting bahwa para pemimpin dievaluasi menggunakan seperangkat kompetensi unik yang relevan dengan kinerja pekerjaan mereka dan dapat dengan mudah diamati oleh orang lain di tempat kerja. Selanjutnya, assessment option. Berguna untuk memperoleh gambaran yang paling jelas dan objektif tentang potensi dan kinerja para talent yang akan menjadi pemimpin masa depan. Selanjutnya, talent interview, untuk mengidentifikasi lebih lanjut bidang kekuatan dan kelemahan para talent. Selanjutnya, leadership intelligence profile atau individual summary report. Hasil dari masing-masing penilaian yang dipilih dari wawancara tersebut, para talent dirangkum dan menjadikan laporan. Laporan tersebut mencakup pengamatan tertulis dan rekomendasi oleh HR perusahaan masing-masing yang melakukan wawancara tersebut. Selanjutnya, talent matrix report, membandingkan skor dan hasil untuk semua kandidat. Selanjutnya, talent review meeting, pertemuan ulasan bakat untuk pembahasan hasil kandidat. Peserta dalam pertemuan ini biasanya termasuk pemimpin, manajer peserta, dan SDM. Selama pertemuan ini, di dalamnya membahas hasil untuk setiap kandidat setelah manajer kandidat memberikan latar belakang tambahan. Yang terakhir, coaching. Setelah meninjau hasil dari semua penilaian dan wawancara talent, pelatih dari perusahaan membantu peserta membuat rencana pengembangan pribadi dan menindaklanjuti untuk memastikan mereka berhasil dalam pekerjaannya. Selain proses atau step talent assessment, selanjutnya terdapat alat atau tools dalam talent assessment. Talent assessment memberikan banyak informasi untuk membantu para pemimpin memahami mengapa orang berpikir dan berperilaku seperti itu. Maka, berikut 6 alat atau tools dalam talent assessment. Yang pertama, job simulation atau work samples. Digunakan dalam proses penilaian pre-recruitment untuk memberi pengusaha kesempatan untuk melihat para kandidat beraksi. Yang kedua, aptitude test, problem solving test, atau cognitive test. Tes penilaian pre-rekrut digunakan untuk menganalisis kemampuan kognitif dan pemecah masalah dan untuk mengukur kemampuan penalaran dan logika seseorang, kemampuan untuk mempelajari materi baru, dan pemahaman membaca. Personality test, conscientiousness test, tes pre-rekrutmen kepribadian dan atau kesadaran diri menilai proses pemikiran pelamar dan menganalisis pola perilaku dan emosi. Structure interview, dalam wawancara terstruktur, pewawancara menanyakan setiap calon kandidat pekerjaan serangkaian pertanyaan yang sama persis. Pewawancara dapat menguraikan jika kandidat tidak memahami pertanyaannya, tetapi ia tidak dapat menyimpang dari serangkaian pertanyaan yang ditentukan sebelumnya. Sedangkan unstructured interview, di sisi lain wawancara tidak terstruktur, tidak memiliki format yang ditetapkan, dan tidak ada serangkaian pertanyaan untuk diajukan ke setiap kandidat. Banyak manajer menyukai format ini,
karena memberi mereka kebebasan untuk mengambil wawancara ke arah manapun. Mereka percaya ini memungkinkan mereka untuk menilai kandidat dengan lebih baik dalam proses seleksi karyawan. Dan yang terakhir, years of experience. Di sini menjelaskan berapa tahun mereka bekerja di perusahaan mereka sebelumnya atau pengalaman mereka. Apa itu succession planning? Succession planning merupakan upaya yang disengaja dan sistematis yang dilakukan oleh kepemimpinan organisasi untuk merekrut, mengembangkan, dan mempertahankan individu dengan berbagai kompetensi kepemimpinan yang mampu menerapkan tujuan organisasi saat ini dan di masa depan. Nah, succession planning itu prosesnya mencakup mentoring, training, dan coaching untuk mencegah adanya kesenjangan key position dan memastikan bahwa superkeepers menyadari mobilitas karir mereka. Nah, mengapa sih succession planning itu penting? Jadi, ada beberapa manfaat succession planning menurut ncss.gov.sg. Yang pertama, memastikan organisasi siap untuk mendukung layanan ketika individu di posisi penting pergi. Yang kedua, menyediakan orang-orang yang berkualitas dan termotivasi yang siap untuk mengambil alih posisi kunci. Dan yang ketiga, menumbuhkan kemampuan untuk merekrut dan mempertahankan staf berkinerja terbaik. Jadi, setiap CEO dan dewan dalam perusahaan harus memiliki rencana kontingensi dan penerus yang siap diimplementasikan dalam menanggapi semua skenario suksesi yang mungkin dihadapi perusahaan, seperti penyakit yang melumpuhkan atau kematian mendadak seorang CEO, kinerja yang tidak memuaskan oleh CEO, keberangkatan CEO secara mengejutkan, dan pensiun normal. Lalu, ada 3 key factors dalam succession planning. Yang pertama, find, assess, develop, reward, and retain superkeepers. Kenapa sih ini penting? Karena superkeepers itu merupakan karyawan yang jauh melebihi harapan organisasi dan merupakan tulang punggung bagi kesuksesan organisasi saat ini dan di masa depan. Oleh karena itu, ini menjadi suatu hal yang sangat penting untuk selalu menemukan, mengembangkan, memberikan penghargaan, dan mempertahankan superkeepers. Lalu yang kedua, ada identifikasi dan cadangkan key position dengan kandidat terbaik, karena key position sangat penting untuk keberhasilan organisasi. Dan yang ketiga adalah investasikan sumber daya pada karyawan berdasarkan kontribusi saat ini dan potensial untuk keberhasilan organisasi. Selanjutnya masuk ke tahap succession planning yang dilansir dari ncss.gov.sg. Jadi tahap pertama itu adalah mengidentifikasi kesenjangan kepemimpinan organisasi. Nah, pada tahap ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi posisi kritis dalam organisasi, bekerja sama dengan SDM untuk menentukan rencana karir atau pensiun status karyawan lama, dan memprioritaskan posisi sesuai dengan kebutuhan penggantian dan kekritisan posisi. Jadi intinya pada tahap ini dilihat manakah posisi yang benar-benar kritis dan perlu digantikan. Lalu yang kedua adalah menilai kesiapan staf untuk mengambil posisi. Nah, penilaian ini dilakukan melalui input dari manajer secara berkala tentang kesiapan staf yang memiliki potensi untuk mengambil posisi yang dibutuhkan dan mengkonsolidasikan input. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi karyawan yang berpotensi besar. Nah, di sini dilakukan membangun kelompok dari karyawan yang diidentifikasi tersebut. Nah, yang keempat, diagnosis kekuatan dan kebutuhan pengembangan mereka atau para karyawan. Caranya adalah dengan mengidentifikasi kesenjangan kompetensi yang perlu ditangani dan mengembangkan strategi untuk menutup kesenjangan bagi karyawan yang diidentifikasi. Nah, caranya itu bisa mengembangkan individual development plan.
Yang kelima yaitu mempercepat pengembangan pada karyawan yang dipilih. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mempercepat pengembangan, yaitu dengan melakukan mentoring program, stretch assignments, atau formal training. Nah, berikut adalah salah satu kuesioner untuk menilai kesiapan staf. Di sini dapat dilihat bagian-bagiannya, ada data karyawan di paling atas, lalu career history-nya, key business accomplishment, strength yang dia miliki, development yang dibutuhkan, lalu yang paling bawah itu ada potential. Jadi itu adalah penentuan gitu, apakah dia memiliki high potential, expandable, well-placed, issue, atau too new to rate. Nah, kalau high potential itu berarti seorang tersebut memiliki potensi yang baik gitu, yang paling tinggi. Nah, ini biasanya adalah orang yang dipercayai bisa menjadi the next executive leadership. Nah, selanjutnya kalau yang expandable itu adalah seorang individual yang dilihat oleh perusahaan mampu berkontribusi kepada perusahaan tersebut dengan kemampuan yang lebih dari jabatan yang dia miliki sekarang. Lalu untuk yang well placed itu berarti seorang individual yang sudah cocok di jabatannya tersebut dan cenderung tidak mungkin dipindahkan dalam waktu 2 tahun. Lalu kalau yang issue itu adalah individual yang butuh significant coaching, yang kurang cocok di posisinya. Nah, lalu kalau yang too new to rate itu artinya individual tersebut baru berada di organisasi kurang dari 6 bulan. Nah, slide berikutnya adalah ini contoh template individual development plan. Di sini bisa dilihat ada data karyawan di atas. Nah, nanti di bawahnya itu adalah tabel-tabel tentang ada kompetensi gap, yaitu apa sih yang masih kurang dari karyawan tersebut, lalu course of action, apa yang akan dilakukan untuk mengatasinya, expected learning outcomes, outcomes yang diharapkan, dan ada expected date of completion dan actual date of completion. Lalu selanjutnya ini adalah 3 cara untuk mempercepat pengembangan pada karyawan yang dipilih. Nah, mentoring programs itu adalah program di mana seorang mentor membantu, mendukung, dan membimbing pengembangan karir serta pertumbuhan pribadi mentinya. Lalu kalau stretch assignments itu adalah tugas khusus yang diambil untuk mengembangkan pengalaman dan keahlian seorang karyawan di luar zona kenyamanannya atau rutinitas regulernya. Nah, ketika karyawan melakukan tugas yang berat ini, mereka akan menghadapi tantangan mental yang baru, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan juga kemampuannya. Lalu yang terakhir ada formal training, yaitu pelatihan yang dilaksanakan secara formal atau resmi oleh organisasi atau perusahaan untuk para karyawannya, dengan menargetkan area kompetensi tertentu yang perlu dikembangkan oleh karyawan tersebut lebih lanjut. Nah, berikutnya ada perusahaan seperti apa yang sukses menerapkannya. Nah, dilansir dari buku Berger & Berger, ada beberapa kriteria. Yang pertama, perusahaan tersebut memiliki dewan yang kuat dan selalu terlibat. Jadi maksudnya seluruh anggota dewan dan CEO di sini itu terlibat dalam proses succession planning secara berkelanjutan. Yang kedua, mengekspos manajer puncak kepada para dewan. Jadi di sini CEO menyediakan exposure bisnis dan sosial atas calon potensial tersebut kepada para anggota dewan. Yang ketiga, mendorong next CEO untuk dapat exposure. Pada kriteria ini, perusahaan memberikan peluang kepada eksekutif papan atasnya untuk melayani beberapa dewan luar, sehingga membantu membentuk pemahaman mereka tentang hubungan yang tepat antara dewan dan manajemen di luar perusahaan. Yang keempat, yaitu membentuk komite eksekutif, di mana komite ini dibentuk untuk memfasilitasi pengembangan beberapa eksekutif yang menyadari tantangan, rencana bisnis, dan strategi di seluruh organisasi. Yang kelima adalah perusahaan yang melihat succession planning sebagai proses yang berkelanjutan dan juga real time. Jadi di sini dewan direksi dan CEO berkomunikasi secara teratur dan secara formal untuk menentukan siapa yang mungkin akan mengambil alih jika terjadi krisis. Yang keenam yaitu meminimalisir drama dari proses suksesi.
Di sini perusahaan selalu mencoba membangun prediktabilitas sebanyak mungkin tentang hasil akhir yang akan didapatkan dengan mendorong pendekatan tim untuk kepemimpinan korporasi dan juga mengurangi persaingan di antara pesaing utama. Dan yang ketujuh adalah mengembangkan succession culture. Jadi di sini perusahaan tidak hanya menganggap suksesi CEO dengan serius, tetapi juga memiliki dewan dan CEO yang mewajibkan semua tingkatan organisasi untuk merencanakan perubahan yang tidak terhindarkan. Jadi berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, dapat disimpulkan beberapa hal. Yang pertama, talent assessment merupakan proses seleksi awal melalui tes untuk menyaring kandidat dengan tujuan meraih talent yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Lalu terdapat 5 tahapan untuk melakukannya, dan pada saat individu tersebut sudah berada dalam perusahaan harus melakukan succession planning. Gunanya adalah untuk mempertahankan, mengembangkan individu sehingga dapat mendukung keberlanjutan perusahaan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.